monetarisme. Milton Friedman adalah seorang ekonom Amerika, pemenang hadiah Nobel Ekonomi tahun 1976, yang terkenal sebagai pendukung kuat pasar bebas dan monetarisme. Ia juga seorang profesor terkemuka di Universitas Chicago dan seorang intelektual publik yang aktif melalui buku dan program televisi. Kaum monetaris yang dipelopori Milton Friedman meyakini bahwa mekanisme pasar memiliki kemampuan alami untuk kembali ke kondisi keseimbangan. Kedudukan uang beredar bagi monetaris yang terpenting adalah mengontrol laju pertumbuhan uang beredar. Jika uang beredar tumbuh stabil sesuai kapasitas ekonomi, maka 1. Harga stabil, 2. Inflasi terkendali, 3. Pasar bekerja secara efisien, dan 4. Ekonomi bisa kembali ke full employment secara alami. Jadi, keseimbangan pulih otomatis asalkan uang beredar tidak diintervensi secara berlebihan. Bagaimana pandangan monetaris terhadap intervensi pemerintah? Pandangan monetaris terhadap intervensi pemerintah. Secara umum, mereka anti-intervensi agresif, terutama fiskal belanja pemerintah. Namun, monetaris tidak sepenuhnya menolak campur tangan. Mereka setuju bahwa pemerintah atau bank sentral boleh stabilisasi pada kondisi ekstrim, misalnya saat krisis keuangan. Kebijakan yang dilakukan cukup sederhana dan dapat diprediksi, terutama mengatur pertumbuhan uang beredar agar tidak terlalu tinggi atau rendah. Dengan kata lain, monetaris adalah keseimbangan pulih otomatis, sehingga pemerintah cukup jaga uang beredar. Model pertumbuhan terkendala. Model ini dikenal dalam literatur sebagai Balance of Payments Constrained Growth Model, digagas oleh Anthony Tyrrell. Berintikan bahwa pertumbuhan ekonomi dibatasi oleh kemampuan neraca pembayaran (NPI) untuk membiayai impor yang diperlukan. Kenapa pertumbuhan ekonomi tidak bisa berjalan bebas? Karena produksi dalam negeri membutuhkan barang impor seperti bahan baku, mesin, dan teknologi. Jika kemampuan membayar impor terbatas, pertumbuhan juga ikut terbatas. Sehingga negara yang ekspornya kuat sama dengan akan mampu melakukan impor. Jika mampu melakukan impor, maka negara tersebut akan mampu bertumbuh. Sedangkan jika ekspornya lemah, sama dengan kapasitas impor kecil. Jika kapasitas impor kecil, maka pertumbuhan akan tertekan. Peningkatan pendapatan masyarakat akan mendorong kenaikan impor untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menghindari defisit perdagangan. Kenaikan impor ini harus didukung oleh kekuatan ekspor yang memadai. Negara dengan ekspor yang kuat akan memiliki kemampuan finansial untuk mengimpor dan mendorong pertumbuhan. Sedangkan negara dengan ekspor yang lemah akan kesulitan mengimpor dan laju pertumbuhannya akan tertekan. Mengapa NPI dan pertumbuhan ekonomi dijadikan indikator kemampuan suatu negara? Pertama, kita kenalan dulu dengan apa itu NPI atau neraca pembayaran internasional. Jadi, NPI adalah catatan sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain dalam periode waktu tertentu, misalnya 1 tahun. NPI mencerminkan hubungan ekonomi suatu negara dengan dunia internasional. Ketika sebuah negara mengalami surplus NPI, kondisi ini menunjukkan bahwa ekonominya sedang sehat. Surplus berarti ekspor lebih kuat, dan hal ini menandakan bahwa produk dalam negeri kompetitif dan mampu bersaing di pasar global. Surplus membuat investor percaya bahwa ekonomi negara stabil, sehingga mereka berani menanamkan modal. Selain itu, surplus NPI membuat cadangan devisa negara bertambah, sehingga negara memiliki cukup tabungan dalam bentuk mata uang asing untuk membayar impor dan utang luar negeri, serta menghadapi kemungkinan krisis. Akhirnya, aliran devisa yang stabil membuat nilai tukar mata uang tetap kuat dan tidak mudah bergejolak.
Inilah alasan mengapa NPI dianggap sebagai indikator penting untuk melihat kemampuan ekonomi suatu negara dalam berinteraksi dan bertahan di tengah dinamika ekonomi global. Sekarang kita masuk pada pembahasan kedua, yaitu mengapa pertumbuhan ekonomi dijadikan indikator kemampuan suatu negara. Namun sebelum itu, kita harus tahu dulu nih, apa itu pertumbuhan ekonomi. Jadi, pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan kapasitas suatu negara untuk menghasilkan lebih banyak barang dan jasa dari periode ke periode. Pertumbuhan ekonomi dijadikan indikator kemampuan suatu negara karena menunjukkan seberapa besar negara mampu meningkatkan produksi barang dan jasa dari waktu ke waktu. Ketika produksi meningkat, investasi bertambah, dan perusahaan berkembang, maka lapangan kerja ikut terbuka sehingga pendapatan masyarakat naik. Kenaikan pendapatan membuat konsumsi meningkat dan roda ekonomi berputar semakin cepat. Pada saat yang sama, penerimaan negara juga bertambah, sehingga pemerintah mampu membangun infrastruktur, meningkatkan layanan publik, dan memperkuat fondasi ekonomi. Negara yang tumbuh secara stabil akan lebih siap menghadapi tekanan global dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Karena itulah, pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai cerminan penting dari kekuatan dan kemampuan negara dalam mengelola perekonomiannya. Pada akhirnya, NPI dan pertumbuhan ekonomi saling terkait erat. Tanpa NPI yang kuat, pertumbuhan jangka panjang tidak mungkin tercapai, karena negara butuh impor barang modal serta teknologi untuk tumbuh. Tanpa pertumbuhan ekonomi, NPI tidak akan membaik karena ekspor tidak berkembang dan daya tarik investasi melemah. Tirwal menyebut ini sebagai keterbatasan luar negeri. Artinya, pertumbuhan ekonomi negara pada jangka panjang hampir selalu ditentukan oleh kemampuan sektor eksternalnya, khususnya ekspor. Lanjut, nomor 1 itu pertumbuhan ekonomi dan sisi penawaran. PDB tumbuh 5,1%, yang dimana kenaikan investasi dan konsumsi itu meningkat, kapasitas produksi membesar, dan kemudian pertumbuhan didominasi oleh sisi penawaran klasik. Yang kedua itu konsumsi domestik dan NPI. Konsumsi rumah tangga tumbuh, PDB naik, pendapatan real naik, konsumsi meningkat, impor terkendali 1,18%, sampai dan dukungan stabilitas neraca pembayaran internasional NPI. Yang ketiga itu suku bunga dan aliran modal BI rate naik 5,75% sampai 6,75%, yaitu penyesuaian keseimbangan tabungan investasi meningkat, menarik modal asing masuk. Terus harus modal masuk memperkuat neraca finansial, rupiah menguat secara teori NPI. Investasi asing, FDI masuk 15% lebih tinggi. Kepercayaan investor naik, akumulasi modal dan peningkatan produktivitas